You will never win. Setelah Fang Han menapakkan kakinya di lantai, ia kemudian terlihat tersenyum lalu berkata, "Akhirnya, rahasia alam ajaib telah kumiliki." Pada saat ini, gerbang kekuatan magis di dalam benak Fang Han tampaknya telah terbuka lebar. Fang Han secara mengejutkan melangkah ke langkah pertama dari alam magis, alam surgawi. Dan sejak saat ini, Fang Han bukan lagi manusia biasa lagi. Fang Han saat ini, ia tidak lagi meragukan dirinya sendiri, dan menatap ke depan sambil meningkatkan kultivasinya. Itu tak lain karena ia saat ini sedang mengejar kekuatan terbesar di Sekte Yuhua, Hua Tiandou. Lalu kemudian pada saat ini nebula kecil berkata, "Apakah ini alam rahasia magis?" Ibuku pernah berkata, bahwa aku akan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menumbuhkan pikiranku, menyingkirkan teror, meredam semangatku, dan mempertajam pikiranku. Jika semua itu bisa kuhilangkan, setelahnya aku akan dapat melangkah ke alam rahasia magis. Kalau tidak peduli seberapa kuat tubuhku, semua akan sia-sia. Nebula kecil kemudian terlihat mengerutkan wajahnya setelah mengatakan ini. Lalu kemudian, penyihir putih Asura besar saat ini juga berkata di dalam hatinya. Tampaknya Fang Han ini telah melatih tubuhnya dengan tubuh emas Raja Iblis. Dan juga, ini adalah metode kultivasi yang paling mengerikan dari Sekte Huang Quan. Lalu kemudian penyihir ini melanjutkan, sebenarnya, seberapa kuat daya tahan dan kemauan spiritual orang ini, bahkan ia mampu menahan rasa sakit di atas tungku pil mendidih ini. Dan juga pada saat yang sama, Putri Hon Yi juga berkata, sepertinya, Fang Han benar-benar telah melangkah ke alam misterius kekuatan magis alam surgawi. Ini adalah langkah yang luar biasa. Dan juga, sepertinya, dalam kontes peringkat Sanhe nanti, akan terjadi perebutan peringkat yang sengit. Kali ini, sepertinya Fang Han secara terbuka akan menantang salah satu murid teratas dalam peringkat itu, Ye Nantian. Dengan kekuatan ini, Fang Han harus merebut tempat pertama dari peringkat Sanhe. Prestasi itu akan cukup membanggakan untuk saat ini. Tapi, untuk menjadi murid inti Sekte Yuhua, sepertinya, jalan itu masih panjang. Putri Hon Yi sepertinya memikirkan banyak hal tentang masa depan dan rintangan yang akan dilalui Fang Han. Dan ia tampaknya memang sudah sangat peduli dengan Fang Han sejak mereka bertemu di Gunung Yuhua dulu. Jika dilihat, sebenarnya seberapa sulitkah mencapai alam misterius alam surgawi? Tentu saja Fang Han menggunakan banyak senjata dan harta ajaib untuk menggapai level alam surgawi ini. Akan tetapi, di samping harta ajaib yang melimpah, keberanian juga sangat berperan penting untuk mencapai level alam surgawi ini. Keberanian dari Fang Han ini, tak lain juga karena salah satunya dengan adanya efek perjanjian dengan Hua Tiandou. Yang mana dalam 10 tahun ke depan, Fang Han harus bisa mengalahkan musuh nomor satunya ini. Dengan tekanan yang begitu besar, secara alami ia akan menumbuhkan kemauan dan keberaniannya hingga tingkat yang ekstrim. Namun, dengan mencapai alam misterius alam surgawi ini, tidak berarti bagi Fang Han untuk bisa menjadi murid sejati di Sekte Yuhua. Di dalam tradisi Sekte Yuhua sendiri, calon murid sejati Yuhua Men harus diuji dan diperiksa secara ketat. Karena murid sejati ini sendiri adalah bagian dari murid inti Sekte Yuhua, secara alami, para murid pelataran dalam tidak akan mudah untuk masuk dalam daftar murid sejati Sekte Yuhua. Namun, Fang Han masih berkesempatan besar untuk bertanding di kompetisi daftar peringkat Sanhe Sekte Yuhua. Kompetisi daftar peringkat Sanhe ini pun seperti menjadi ajang kelas 2 di bawah ajang daftar peringkat murid inti di Sekte Yuhua. Dan di dalam daftar murid inti Sekte Yuhua ini sendiri, peringkat pertama diisi oleh musuh terbesar Fang Han saat ini, Hua Tiandou.
Dan faktanya, seluruh murid yang menempati daftar peringkat Sanhe, tidak satupun dari mereka yang berani menantang murid inti pertama ini, Hua Tiando. Lalu kemudian, setelah Fang Han menjajal beberapa kekuatan dari level alam surgawinya, saat ini ia tampaknya merasa puas dengan pencapaiannya. Lalu dengan sapuan tangannya, jubah secara ajaib segera terbang dan menyelimuti tubuh telanjangnya. Setelahnya, aliran udara di sekitar Fang Han mulai tertutup dan kembali ke dalam pikirannya. Kemudian, dengan lembut Fang Han menginjakkan kakinya di tanah. Setelah menginjak tanah, secara mengejutkan Fang Han tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan segera, 4 murid pelataran dalam yang sebelumnya ditangkap oleh Fang Han saat berada di dunia atas sebelum memasuki dunia bawah tanah ini, mereka terangkat, dan secara mengejutkan, keluar dari gambar Huang Quan. Sepertinya, mereka berempat ini saat ini masih tidak sadarkan diri. Dengan peningkatan level kultivasi Fang Han saat ini yang berhasil memasuki alam misterius kekuatan gaib alam surgawi, sepertinya sudah waktunya bagi Fang Han untuk menakut-nakuti mereka berempat. Sebelumnya, 4 murid pelataran dalam yang diutus oleh Ye Nantian ini, setelah ditangkap oleh Fang Han di dunia atas sebelum memasuki dunia bawah tanah ini, telah dimasukkan ke dalam gambar Huang Quan. Mereka ditekan hingga tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Dan secara alami, mereka tidak mungkin untuk mengetahui rahasia gambar Huang Quan Fang Han ini. Hanya penyihir Asura besar yang tahu bahwa Fang Han memiliki gambar Huang Quan. Namun, penyihir ini sendiri telah diberi jimat Huang Quan sebelumnya oleh Nagayan. Sehingga jika dia ingin mengatakan apapun tentang gambar Huang Quan ini, dia tidak akan pernah bisa mengatakannya. Jika tidak, jimat itu akan membuatnya menjadi idiot, dan bahkan akan membuatnya menjadi mayat hidup. Di lain pihak, Putri Hon Yi sendiri saat ini hanya tahu bahwa Fang Han memiliki artefak Tao yang legendaris. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah gambar Huang Quan, artefak suci dari sekte iblis Huang Quan. Nebula kecil, ia tampaknya telah melihat terlalu banyak harta ajaib, dan sepertinya tampak tidak memperdulikan harta yang dimiliki Fang Han, dan hanya berpikir Fang Han mempunyai harta ajaib, dan tidak lebih. Dan juga, Peri Bangau juga tidak tahu apapun tentang gambar Huang Quan hingga sampai saat ini. Jika rahasia gambar Huang Quan ini bocor, akan sangat berbahaya, dan bahkan akan membuat keadaan di dunia kultivasi menjadi gempar. Karena hal inilah, Fang Han tidak akan pernah mengungkapkan rahasia Huang Quan-nya. Dan sekarang, dengan level baru kekuatan dari Fang Han ini, semakin tinggi mananya, akan semakin berhati-hati ia akan melangkah ke depan. Setelah Fang Han mengeluarkan keempat murid pelataran dalam, dengan jentikan jari Fang Han, 4 gelombang udara jernih segera berdering. Gelombang ini segera ditransmisikan ke tubuh 4 murid pelataran dalam ini. Tubuh keempat murid ini segera bergetar, dan secara bertahap menjadi sadar. Gelombang ini adalah salah satu penggunaan kekuatan sihir Fang Han, yang berfungsi untuk merangsang benda atau makhluk hidup. Lalu kemudian pada saat ini tiba-tiba Nagayan berbicara di dalam hati Fang Han. Fang Han, sekarang, kekuatan supernaturalmu baru saja dimulai. Pada awal seperti ini, sepertinya Anda kurang mahir dalam menggunakan mana. Anda harus menggunakan mana dengan efisien dan fleksibel, tentunya tanpa mengurangi dari nilai efek mana itu. Jika tidak, manamu akan segera habis. Sepertinya Anda harus berlatih lebih dalam tentang menggunakan dan memperkuat mana menjadi lebih kuat dan lebih fleksibel untuk digunakan. Lalu kemudian Nagayan melanjutkan, Fang Han, kekuatan alam gaib sangat berbeda dengan alam tubuh fisik. Cara memadatkan ki sejati, cara mengolah ki sejati menjadi kigang, dan cara mengoordinasikan yin dan yang, semuanya memerlukan serangkaian latihan untuk bekerja sama. Sepertinya Nagayan mengingatkan Fang Han untuk melatih penggunaan teknik dari mana ini, agar ia lebih bisa memadatkan energi sejati serta menggunakan mana lebih efisien, tanpa mengurangi efek ledakannya. Hal ini seharusnya bukanlah masalah mendesak bagi seorang master yang baru saja telah berkultivasi ke alam misterius kekuatan gaib. Akan tetapi, bagi Fang Han, ia hanya mempunyai waktu 10 tahun. Jika dia ingin mengejar kekuatan besar Hua Tiando, dia harus berpacu dengan waktu,
dan satu momen pun tidak boleh disia-siakan. Lalu kemudian pada saat ini, salah satu dari keempat murid yang baru saja tersadar berkata, "Tempat apa ini?" Lalu kemudian, murid yang lainnya melanjutkan berkata, "Fang Han, kamu sangat berani, kamu menyetrum kami dan memenjarakan kami. Ini adalah perbuatan yang melanggar aturan sekte. Setelah keluar dari tempat ini, aku akan segera pergi ke tetua untuk menuntutmu." Dan kemudian, salah satu murid lain di sana berkata lagi, "Lihatlah, ini di bawah tanah. Kamu membawa kami ke tempat tinggal iblis, tampaknya kamu benar-benar berkolusi dengan iblis. Kamu adalah mata-mata iblis." Kemudian setelah mengatakan ini, murid ini melanjutkan, "Fang Han, saya peringatkan sebelumnya, kamu tidak akan bisa membunuh kami. Bagaimanapun, turnamen peringkat Sanhe dalam beberapa bulan ke depan akan segera dimulai. Dan jika pada waktu itu telah tiba, dan kakak Ye tidak menemukan keberadaan kami di Sekte Yuhua, saudara Ye pasti akan memberitahu para tetua tentang hilangnya kami, dan Sekte akan memulai pencarian, sehingga Anda akan segera diketemukan. Sekarang, cepat lepaskan kami. Jika tidak, saya sendiri akan menuntut Anda untuk disalahkan atas penculikan terhadap kami." Ketika keempat murid pelataran dalam ini bangun, mereka tampaknya juga sangat pintar, dan dalam sekejap mata, mereka melihat Fang Han duduk di kursi, dan pada saat yang sama, mereka juga melihat ke arah sekeliling mereka, dan mereka segera tahu bahwa tempat ini berada di bawah tanah. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berkata, "Apakah sebelumnya kalian diperintahkan oleh Ye Nantian itu untuk mengawasi dan menguntitku? Sepertinya, dia sudah bosan hidup. Dalam kontes peringkat Sanhe nanti, aku akan membuatnya mati." Lalu kemudian Fang Han tertawa sinis lalu melanjutkan berkata, "Kamu bilang aku telah berkolusi dan bersekutu dengan Sekte Iblis. Apakah kamu tidak bisa melihat, dia adalah putra dari Master Alam Umur Panjang penguasa Sekte Bintang. Dia sebelumnya dikepung oleh Asura besar hingga aku menyelamatkannya. Apakah kamu pikir aku bersekutu dengan Iblis?" Saat mengatakan ini, jari Fang Han menunjuk ke arah nebula kecil, dan nama dari Master Penguasa Sekte Bintang, sudah cukup untuk mengejutkan keempat murid ini. Lalu kemudian, salah satu dari keempat murid pelataran dalam ini berkata, "Fang Han, apakah Anda sedang bermimpi? Anda ingin berurusan dengan kakak Ye? Itu tidak akan mungkin. Apakah kamu bisa membayangkan betapa kuatnya dia?" Kemudian Fang Han berkata, mengejek keempat murid itu, "Sekuat itukah dia? Saya ingin tahu, apakah dia telah berkultivasi ke alam misterius kekuatan supernatural?" Setelahnya, dengan santai Fang Han mengangkat telapak tangannya. Dan segera, gelombang Qi memenuhi telapak tangan Fang Han. Dengan satu kibasan tangan, gelombang Qi itu menabrak ke tanah. Dan segera, getaran terasa, jejak telapak tangan dengan jelas muncul di tanah setebal setengah kaki. Keempat murid pelataran dalam yang diutus oleh Ye Nantian, setelah melihat ini, mereka segera terkejut. Mereka tampaknya ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi suara mereka tidak bisa melewati tenggorokan mereka. Lalu setelahnya, kemudian mereka berkata, "Apakah ini rahasia kekuatan supernatural alam surgawi?" Suara mereka tampaknya terpatah-patah. Ia kemudian memandang Fang Han, dan kemudian memandang pada cetakan telapak tangan besar yang telah dibuat Fang Han di tanah. Lalu kemudian, para murid ini meneruskan berkata, "Kekuatan semacam ini, gerakan acak semacam ini, jelas ini bukan disebabkan oleh senjata magis. Dan juga bukan disebabkan oleh senjata spiritual, ini adalah kekuatan sihir itu sendiri, ini adalah kekuatan nyata." Tampaknya murid pelataran dalam ini memiliki mata yang tajam. Mereka bukan orang yang tidak teliti, dan dengan jelas bisa membedakan antara kekuatan senjata sihir dan kekuatan nyata. Lalu kemudian, salah satu murid itu berkata, "Mustahil, mustahil bagi Anda untuk memasuki alam rahasia ajaib. Bagaimana bisa Anda mencapai level ini? Seberapa sulitnya? Bagaimana kamu bisa dipromosikan ke level ini?" Keempat murid pelataran dalam ini sepertinya mereka semua berteriak di dalam hatinya, mereka seakan tidak percaya. Bukan karena mereka salah, akan tetapi, yang mereka kejar selama ini,
tampaknya telah mencapai level alam surgawi. Para murid pelataran dalam ini berpikir, kali ini mereka melakukan pengejaran yang salah. Lalu kemudian Fang Han berkata, "Hah, tanpa latar belakang apapun, aku berani menantang Hua Tiandu, dan sekarang, Anda mempertanyakan saya untuk menantang Tuan Anda, Ye Nantian." Setelah melihat ekspresi terkejut dari keempat murid ini, kemudian Fang Han tiba-tiba menamparkan kursi dengan keras dengan tangannya. Ia tidak menggunakan kekuatan mana kali ini, akan tetapi ia menggunakan kekuatan fisik yang besar yang menamparkan kursi ini. Suara yang tiba-tiba dan sangat keras dari tamparan ke kursi ini segera mengejutkan keempat murid pelataran dalam sekte Yuhua ini. Keempat murid ini langsung teringat bahwa Fang Han adalah orang yang menantang Hua Tiandu. Meskipun semua orang mengira dia konyol dan tidak bertanggung jawab, akan tetapi, setelah melihat pencapaian singkat Fang Han masuk ke dalam alam misterius, semua pandangan murid ini segera berubah. Di sisi lain, meskipun Fang Han kini telah berkultivasi ke alam misterius kekuatan gaib, jarak kekuatan dirinya dengan Hua Tiandu masihlah berjarak amat besar. Akan tetapi, bagaimanapun, ini adalah langkah yang positif bagi Fang Han. Mampu menembus penghalang antara surga dan manusia, mencapai langit dalam satu langkah, dan membuat iri semua orang yang melihatnya. Dan juga, secara alami, status Fang Han kini meningkat secara drastis. Kemudian setelahnya, keempat murid Yuhua ini kemudian memandang nebula kecil, lalu berkata di dalam hatinya. Dengan memiliki hubungan baik dengan putra Tuan Bintang ini, tampaknya Fang Han akan mempunyai backingan yang sangat kuat, dan bahkan melebihi kekuatan Fang Qingshui. Bagaimanapun, Tuan Bintang di sana adalah master dari kekuatan alam umur panjang. Dan bahkan senior Hua Tiandu bukanlah lawan dari master Tuan Bintang ini. Untuk pertama kalinya, keempat murid pelataran dalam ini memiliki ketakutan yang amat mendalam. Selain karena Fang Han kini telah menguasai rahasia kekuatan magis, di balik kekuatan Fang Han, sekte Yuhua sendiri sangat mengapresiasi pencapaian kekuatan semacam ini. Dan kini mereka sadar bahwa mereka tidak boleh menyinggung Fang Han ini. Di sisi lain, mereka juga bingung. Mereka takut jika mereka memprovokasi Ye Nantian karena misinformasi ini. Dan sekarang, tampaknya aura keempat murid ini segera melunak. Dan bahkan, jika mereka mengajukan keluhan kepada sekte, para tetua sekte tidak akan memperhatikan mereka. Mereka tahu, siapa murid terpenting, antara murid pelataran dalam biasa, atau murid pelataran dalam dengan kekuatan misterius alam magis. Dan bahkan, seekor babi pun bisa tahu jawabannya. Meskipun para murid pelataran dalam ini juga master di tingkat transformasi alam surgawi, dengan kekuatan tubuh fisik, mereka sebenarnya hanya selangkah lagi dari alam surgawi. Akan tetapi semua orang tahu, seberapa jauh langkah ini. Langkah dari transformasi surgawi menuju alam surgawi amatlah jauh. Dan bahkan langkah itu hampir mustahil untuk dicapai. Lalu kemudian, setelah para murid ini melunak, murid ini berkata, "Saudara Fang Han, baiklah, kita mengaku salah dan kalah. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan terhadap kami?" Keempat murid batin ini tertunduk lesu, bersiap menerima resiko apapun yang akan dilakukan Fang Han terhadap mereka. Lalu kemudian Fang Han berkata dengan tegas, "Tentu saja saya akan menggunakan kalian untuk mencari tahu tentang Ye Nantian ini. Saya mendengar bahwa di belakang Ye Nantian terdapat murid sejati bernama Wan Luofeng. Mulai dari sekarang, cari tahu tentang segalanya dari orang-orang ini, dan laporkan hasilnya kepada saya. Apakah kalian mengerti?" Kemudian Fang Han melanjutkan, "Mulai sekarang, jadilah agen ganda. Di permukaan, kalian adalah orang-orang Ye Nantian, akan tetapi sebenarnya, kalian adalah milikku." Tampaknya Fang Han memberikan solusi kepada empat orang ini dengan jelas. Di sisi lain, puncak dari murid sejati terbagi menjadi 5, terdiri dari puncak Tiandou, kemudian Ling Xiao dari timur, lalu Ji Alan, kemudian Yao Guang dari utara, dan Wan Luo dari selatan. Masing-masing pemuncak murid sejati ini menempati satu sisi, dan kekuatan mereka berasal dari murid internal dan eksternal, dan koneksi besar mereka terjalin menjadi seperti jaring raksasa. Dan Fang Han sendiri telah menerima informasi dari Putri Hon Yi, bahwa Ye Nantian mungkin dari puncak Nan Wan Luo.
Akan tetapi, itu masih perkiraan. Dan hanya ada satu cara untuk memastikan, tentu saja dengan mencari tahu informasi sebanyak mungkin. Lalu kemudian, pada saat ini Fang Han berkata sambil mengeluarkan sesuatu dengan tiba-tiba dari tangannya. Kalian, ini adalah pedang ajaib peledakan. Pedang ini saya dapatkan setelah membunuh iblis Shuro di sini. Saya akan menghadiahi kalian terlebih dahulu. Dengan segera, keempat murid ini setelah mengambil pedang ajaib, mata mereka saling memandang, seolah bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi, kemudian Fang Han segera melanjutkan. Pedang ini adalah pedang ajaib yang sangat kuat, dan tentu saja, aku tidak akan mempercayai kalian sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba jari-jari Fang Han bergetar, dan segera 4 cahaya kuning terbang di atas kepala 4 orang ini, dan segera menghilang dan masuk ke dalam keempat kepala benak murid ini. Setelah melakukan ini, Fang Han kemudian menjelaskan. Dengan jimat ini, jika Anda ingin mengkhianati saya, secara otomatis kekuatan magis dari jimat ini akan mengubah Anda menjadi idiot. Jika Anda tidak percaya, kalian bisa mencobanya. Dan bahkan para tetua tidak akan dapat menemukan benda ini di kepala kalian. Ini adalah jimat pelupa. Sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali berani mengkhianati kakak laki-lakimu ini. Fang Han mengingatkan mereka dengan keras. Pada saat yang sama, mereka berempat menggigil, mengetahui bahwa ini tidak baik, dan dengan jiwa yang seakan tertindas, mereka harus patuh terhadap Fang Han. Lalu kemudian, pada saat ini, Fang Han kembali berbicara. Baiklah, sekarang, pergilah ke kamar kalian. Fang Xiaolin, aturlah sebuah ruangan untuk mereka berempat tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan setelah saatnya tiba, aku akan membawa kalian berempat kembali ke Gunung Yuhua. Mata penyihir putih Fang Xiaolin itu segera berkedip. Dengan kondisi Fang Han sekarang yang telah berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis, secara alami penyihir itu tidak berani membantahnya kali ini. Hari-hari pun terus berjalan, dan Fang Han masih terlihat tinggal di kastil bawah tanah ini. Ia tampaknya sedang melatih mana dan mengoperasikan kekuatan gaib. Pada saat yang sama, dia mempraktikkan kekuatan sihir pedang ajaib pembunuh suara. Teknik pedang ini, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kemudian setelahnya, Fang Han berbicara dan bertanya kepada Nagayan melalui benaknya. Nagayan, kekuatan supernatural apa yang menurut Anda harus saya kultivasikan mulai dari sekarang? Apakah saya harus mempelajari kekuatan supernatural yang dimiliki Sekte Huang Quan, seperti dava pembunuhan instan? Fang Han sendiri tampaknya terobsesi dengan teknik dava pembunuhan instan. Kekuatan supernatural semacam ini, mampu mengejar kecepatan dan membunuh dalam satu pukulan. Ledakannya kuat, sesuai dengan karakternya. Kemudian, Nagayan segera berbicara. Fang Han, kamu tidak cocok untuk mengembangkan kekuatan supernatural apapun sekarang. Yang harus kamu lakukan saat ini, hanya meningkatkan manamu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, sebelum Anda mencapai tahap kelima dari alam misterius kekuatan magis, Anda hanya boleh melatih satu kekuatan supernatural dari Sekte Huang Quan. Jika tidak, berbagai jenis konflik gimana yang sebenarnya, akan cukup untuk meledakkan dan menghancurkanmu. Ketika Anda menjadi murid sejati Sekte Yuhua dan mempelajari kekuatan magisnya, Anda tidak akan dicurigai. Dan saat Anda telah mencapai tahap kelima dari alam misterius kekuatan magis, alam surga dan kemanusiaan, saya secara pribadi akan mengajari Anda kekuatan magis Sekte Huang Quan saat itu. Dan setelahnya, saya akan memberikan Anda pil emas hebat yang paling ajaib di dunia, benih kekuatan magis. Dan pada saat itu, Anda akan dapat mengintegrasikan sungai Huang Quan ini ke mana Qi yang sebenarnya. Anda akan menjadi ganas dan perkasa, dan Hua Tiandou mungkin akan bersujud di kaki Anda pada waktu itu. Dengan anggukan, Fang Han segera mengerti. Bagaimanapun, saat ini Fang Han adalah bagian dari murid Sekte Yuhua, serta mempelajari ilmu kekuatan dari Sekte Yuhua. Dan dengan pencapaiannya saat ini yang berhasil memasuki alam surgawi, bagaimanapun di level ini, setiap teknik seseorang akan menggunakan mananya. Dan jika teknik Sekte Abadi digabungkan dengan teknik Sekte Iblis, jika orang itu belum cukup kuat untuk mengolakinya,
itu akan menjadi bencana bagi tubuh Fang Han sendiri. Lalu kemudian, pada saat ini, terlihat penyihir Asura besar, Fang Xiaolin datang ke arah ruangan Fang Han berada. Setelah penyihir itu mendengar salam Fang Han, ia segera bergegas mendekat. Dan setelah itu, Fang Han segera berkata kepada Fang Xiaolin, "Seberapa jauh kastil Anda dengan kastil yang lainnya? Apakah ada ahli alam surgawi yang menjaganya?" Lalu kemudian Fang Xiaolin segera menjawab pertanyaan Fang Han dengan serius. "Apakah Anda yakin ingin menaklukkan kastil penghasil geokristal lain? Sepertinya, itu benar-benar tidak mungkin. Jika kita menyerang kastil lain, sangat mungkin bagi ketua iblis di kastil itu akan segera menginformasikan keadaan kepada senat iblis kita. Para tetua Asura Agung itu, bahkan kekuatannya 100 kali lebih kuat dariku." Penyihir putih itu segera memperingatkan Fang Han akan bahaya ngeri yang akan diterima mereka, jika Fang Han nekat untuk menjarah kastil lain. Lalu kemudian, setelah mendengar nasihat dari penyihir putih ini, Fang Han segera berkata dengan tegas, "Baiklah, untuk saat ini, lupakan saja, tidak perlu mengambil resiko sekarang." Mata Fang Han berkilat, menghilangkan gagasan menyerang dan merampas kastil penghasil geokristal lainnya. Lalu kemudian ia melanjutkan, "Kalau begitu, kita harus kembali ke Sekte Yuhua dulu, dan segera bersiap untuk menghadapi kontes peringkat Sanhe." Kemudian, dari pintu, terlihat Putri Hon-Yi yang tampaknya sudah mendengar perkataan Fang Han barusan segera berkata, "Fang Han, bagaimana dengan nebula kecil? Jika ia dibiarkan sendiri, tampaknya akan sangat berbahaya. Apakah kita akan mengirimkan nebula kecil ini ke gerbang bintang tempat asalnya?" Setelahnya, Fang Han berpikir sejenak. Sepertinya mengirimkan nebula kecil ke gerbang bintang sangatlah sulit. Setelah keheningan sesaat, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang Putri Hon-Yi. Ternyata itu adalah suara nebula kecil. Ia berteriak lalu berkata, "Aku tidak ingin kembali, aku tidak ingin kembali." Nebula kecil berteriak dengan keras. Akan tetapi kemudian, gelang bintang yang berada di tangannya tiba-tiba bersinar, memancarkan 5 elemen bintang magisnya, lalu berkedip dan terdengar suara berdetak. Setelah mendengar suara detak dari gelang ini, nebula kecil segera berbicara dengan wajah yang tampak serius. "Tidak baik, ibuku akan datang kepadaku. Ia sebentar lagi akan tiba di sini." Nebula kecil segera terkejut hebat, ia terlihat seperti takut dan bingung. Bersambung. Jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.